Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Kita masih meneruskan kajian kita tentang hadis-hadis yang berbicara mengenai kriteria orang yang terbaik. Yang terakhir kemarin kita sudah memulai membahas hadis yang menyatakan khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemarin kita sudah mulai dengan memberikan pengertian tentang akhlak, baik dari segi kebahasaan maupun dari segi istilah. Secara istilah, secara umum akhlak bisa dipahami sebagai sifat yang ada dalam jiwa seseorang yang dari situ kemudian muncul berbagai perilaku yang munculnya itu sudah dengan mudah sedemikian rupa sehingga sudah lagi tidak perlu difikirkan dan dipertimbangkan. Jadi sudah muncul begitu saja. Nah, kalau yang muncul dari kondisi jiwa itu perbuatan yang baik, maka disebut dengan akhlak yang baik. Kalau yang muncul dalam perilaku itu lalu kemudian perbuatan yang tidak baik, maka disebut dengan akhlak yang tidak baik. Akhlak yang baik itu dalam bahasa Arabnya sering disebut dengan akhlak mahmudah atau akhlak karimah. Kalau yang akhlak yang tidak baik sering disebut dengan akhlak mazmumah, tercela. Nah, contoh-contoh akhlak yang baik itu misalnya apa ya? Sabar. Sifat sabar itu akhlak yang baik. Jujur itu juga akhlak yang baik. Suka menolong, akhlak yang baik. Menghormati orang lain, akhlak yang baik. Ya pokoknya semua yang baik-baik itu akhlak yang baik. Sebaliknya yang buruk, yang misalnya memfitnah, berbohong, apalagi dengki, apalagi. Nah, itu contoh-contoh dari akhlak yang tidak baik. Nah, tentu saja kita dituntut untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik itu. Akhlak-akhlak yang baik itulah yang mestinya kita miliki, yang ada dalam diri kita. Sebaliknya, akhlak-akhlak yang tidak baik ya, itu yang harus kita hilangkan dari diri kita. Makanya dalam surat Ad-Duha itu
Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah itu sudah memberikan jiwa kepada kita, sudah disempurnakan jiwa kita. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya, tazkiyatun nafs. Dan tentu saja sebaliknya sangat merugi orang yang mengotori jiwa. Jadi kita dituntut untuk sekali lagi berhias dengan akhlak-akhlak yang baik itu dan menghindarkan diri dari akhlak yang tidak baik. Nah, orang yang terbaik adalah orang yang paling baik. Artinya apa? Ya artinya orang yang bisa berhias diri dengan akhlak-akhlak yang baik, ya, dan menghindarkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Dirinya selalu bersyukur, bersabar, membantu orang, jujur, ya, disiplin, banyak sekali akhlak yang baik, dan menghindarkan diri dari semua akhlak yang tidak baik. Nah, itu yang kita harapkan untuk bisa memenuhi kriteria untuk menjadi orang yang terbaik, yaitu yang terbaik akhlaknya. Nah, kemarin saya juga sudah menyinggung bahwa tentu saja orang yang paling baik akhlaknya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu tidak hanya terbaik akhlaknya, termasuk terbaik juga dalam bentuk fisiknya, luarnya. Makanya Nabi itu disebut dengan ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, orang yang terbaik dari sisi bentuk rupanya, bentuk luarnya ini, dan juga yang terbaik dari sisi dalamnya, yaitu akhlaknya. Ya karena apa? Ya pantas wong Nabi itu memang Rasul yang dipilih oleh Allah dan ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Makanya Rasulullah itu memang sudah dipastikan oleh Allah akhlaknya agung, akhlaknya terpuji. Dan ketika Aisyah itu pernah diminta untuk menggambarkan bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah dengan sangat simpel menyatakan karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran itu. Jadi boleh dikatakan Al-Quran itu seluruh isinya sudah mengejawantah di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu bisa dikatakan sebagai Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Oleh karena itu Rasulullah itu kemudian ya memang harus menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita di dalam berakhlak itu. Makanya selalu dikatakan ya, Rasulullah itu merupakan suri teladan yang terbaik. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Jadi pantang kita ya Rasulullah itu di dalam mendapatkan tadi gelar predikat yang terbaik. Semakin akhlak kita itu mendekati Rasulullah, ya, semakin baik kita. Nah, tentu saja memang kita untuk menyamai Rasulullah ya tidak mungkin memang. Ya karena Rasulullah itu Rasul, Nabi ya.
Kita itu posisinya ya meniru Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Semakin banyak yang bisa kita contoh, semakin baik kita. Nah, tugas kita itu yang mencontoh semakin banyak itu. Kalau untuk menyamai ya mustahil, karena memang Nabi itu Rasul, ya, yang maksum, ya kita ini orang biasa yang memang ya memang ada kesalahan, ya, ada kekeliruan, ya, ada dosa. Nabi tidak ada sama sekali. Tetapi tugas kita adalah tadi untuk mencontoh semakin baik, semakin banyak apa yang dicontohkan Nabi itu. Nah, sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang terbaik. Karena memang antara Nabi dengan kita itu ya memang levelnya jauh ya. Sampai-sampai di dalam ungkapan itu ada yang menyatakan Nabi itu memang manusia, tapi ya tidak sebagaimana manusia biasa. Ya. Lalu kemudian Nabi itu juga digambarkan kalau seandainya Nabi itu dan kita ini dianggap atau disejajarkan dengan batuan, ya kita ini batu-batu biasa itu yang bodinya tertekan itu. Kalau Nabi ya batu yang paling paling bagus, paling berharga ya. Apa yang terbagus di batu itu? Yakut ya. Itu terbaik gitu. Sehingga ya intinya itu ya memang beda level. Tapi sekali lagi kita dituntut untuk bisa semakin banyak dan semakin baik di dalam mengikuti contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah di dalam berakhlak. Baik berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, bahkan berakhlak kepada alam. Itu Rasulullah SAW memberikan contoh yang luar biasa baiknya itu. Coba bayangkan misalnya berakhlak dengan Allah. Nabi itu kan sudah jelas maksum, terhindar dari dosa. Tetapi dalam masalah ibadah, Nabi itu Masya Allah ya. Saya kira saya sudah berkali-kali menyampaikan ini. Digambarkan kalau sholat malam itu karena saking lama berdirinya Nabi itu sampai kakinya itu bengkak-bengkak hatta tawarramat qadamah, sampai kemudian itu menimbulkan pertanyaan dari Aisyah. Nabi nuwun sewu jenengan itu kan nabi yang sudah jelas tidak punya dosa, sudah jelas pasti masuk surga. Lu kok nggak ada ibadah sampai sebegitu beratnya itu ngapain gitu? Sampai Aisyah sampai menyampaikan rasa semacam protes begitu ya. Apa jawab Nabi? Afalam akunu abdan syakura. Loh, bukankah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Begitu pernyataan Nabi. Jadi Nabi itu ketika beribadah dengan sangat sungguh-sungguh kepada Allah itu dalam konteks ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada beliau, sehingga kemudian beliau beribadahnya luar biasa. Nabi itu tidak punya dosa, tapi istighfarnya kepada Allah sehari minimal 70-100 kali. Bayangkan. Nah, ini kan menunjukkan akhlak yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kepada sesama manusia, Nabi Masya Allah ya. Kepada keluarganya itu, ya pasti Nabi orang yang terbaik terhadap keluarganya. Sampai-sampai Aisyah itu ketika Rasulullah sudah wafat,
Lalu Aisyah itu pernah meminta Mbok tolong wahai Aisyah, engkau sampaikan pada kami bagaimana Rasulullah SAW itu dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berumah tangga. Apa jawab Aisyah? Hanya satu kata, satu kalimat saja. Karena kullu amrihi ajaban. Rasulullah itu dalam segala halnya sangat mengagumkan. Nah, coba. Jadi seorang istri itu ketika suaminya sudah meninggal, ketika ditanya itu begitu itu. Ya Aisyah. Tidak tahu nanti kita itu kalau sudah wafat kemudian istri kita ditanya oleh orang lain itu jawabannya gimana ya. Itu jawaban Aisyah. Masya Allah ya. Digambarkan Rasulullah itu Masya Allah begitu dengan orang fakir miskin itu sangat yuhibbul fuqara wal masakin, sangat cinta dengan kaum fakir, kaum miskin, sangat memperhatikan para janda. Ya. Konteksnya ya butuh bantuan, makanya butuh dibantu. Ya. Itu Rasulullah digambarkan. Kalau anak baca berjanji dibaca itu ya, dicari yang bagian akhlak Rasulullah itu dikaji, ya, supaya baca berjanji tidak hanya baca saja tapi juga isinya difahami. Ya. Itu luar biasa itu. Terhadap alam, Nabi ya sangat luar biasa menjaga. Ya. Jadi intinya adalah berakhlak terhadap siapa saja dan apa saja itu Nabi akhlaknya sangat baik ya, dan sekali lagi itu hendaknya kita contoh, dan semakin bisa mencontoh akhlak Nabi, semakin baik akhlak yang bisa kita contoh dari Nabi, kita layak untuk disebut sebagai orang yang terbaik. Khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita semua bisa memenuhi kriteria Nabi untuk menjadi orang yang terbaik akhlaknya. Meskipun ya relatif baiknya, tapi kita berusaha untuk menjadikan akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika